Tutur Tinula. Kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Kisah dari Seberang Lautan. Dalam seri yang ke-43 ini didukung oleh para pemain Mamo Pratomo sebagai Kertanegara, Heri sebagai Diawijaya, Rusli sebagai Rangga Lawe, Budi Klontong sebagai Banyak Kapuk, Bambang Hermanto sebagai Gajah Pangon, Lukman Tambose sebagai Empu Tong Bajil, Margaret sebagai Dewi Sambi, Ariel sebagai Kebo Tengah, Kasdu sebagai Lembu Sora, dan Nusri pembawa cerita. Selamat menikmati. Pasukan Singasari yang dipimpin Rangga Lawe, Banyak Kapuk dan Gajah Pangon sudah sampai di desa Lawar. Malam masih gelap. Udara dingin bertiup dari sela-sela bukit gumpung, merayap di tepian desa lembah untuk kemudian naik dan mengurung desa Lawar, membuat para prajurit menggigil. Rangga Lawe baru saja menyelesaikan kata-katanya ketika dari balik semak belukar bermunculan sosok-sosok tubuh manusia. Awas Kakang Banyak Kapuk, Gajah Pangon, hati-hati, bahaya mengancam di sekeliling kita. Iya, rupanya kita telah terperangkap di desa ini. Apakah kita akan melawan mereka di Ronggolawe? Aku ingin melihat sampai di mana kekuatan pasukan gelang-gelang. Kalian pasti prajurit-prajurit Singasari. Iya. Iya. Dan kalian pasti para pengacau dari gelang-gelang, bukan? Aku kenal suaramu. Bukankah kau Senopati Ronggolawe? Perintahkan agar orang-orangmu menyerah. Sebab kalau tidak kami akan menumpas habis kalian semua. Dan akan kami seret ke kota Singasari. Adikku Sambi, kau lihat sendiri betapa sombongnya orang-orang Singasari. Sikat saja, Kakang. Mumpung hari masih gelap. Besok desa ini akan geger karena mayat-mayat prajurit Singasari bertumpuk di sepanjang jalan. Rangga Lawe, lebih baik kau dan pasukanmu kembali ke Singasari. Bawalah pasukan yang lebih besar, yang lebih perkasa, supaya keadaan pertempuran lebih seru. Katakan pada Ratu Gustimu Kertanegara bahwa pasukan gelang-gelang akan membumi hanguskan istana Singasari. Jangan besar mulut kau. Kau kira kami gentar setelah dikepung rapat seperti ini? Ayo! Serbu! Terjang mereka! Rangga Lawe, Banyak Kapuk dan Gajah Pangon mengamuk. Banyak prajurit gelang-gelang terbunuh atau terluka parah. Tapi prajurit Singasari pun banyak yang roboh terkena sambaran tongkat Empu Tong Bajil. Sebagian menjerit kesakitan terkena pukulan Aji Tapak Wis. Ayo, tuang lagi. Penuhilah mangkuk arakmu supaya tidurmu bermimpi indah tentang Singasari. Ayo. Mengapa kau diam saja, Kebo Tengah? Ampun, Gusti. Hamba sudah minum 3 mangkok, Gusti. Hamba takut mabok. Kamu tolol. Kau abdi yang tolol. Siapa yang tak suka mabok adalah orang tolol. Lebih tolol dari sapi yang paling tolol. Malam terasa hangat. Setiap cairan ini mengalir melalui tenggorokanku. Rasanya pembuluh darahku menjadi hidup dan bernyala-nyala penuh gairah. Apa artinya 1 mangkok, Kebo Tengah? Eka Patmasari, Gusti. Eka Patmasari. Betul, Gusti. Indah. Indah. Semua nampak indah. Laksana sari-sarinya kembang. Lalu mangkok yang kedua?
Dwi Amaratani, Gusti. Apa artinya? Artinya, cairan arak sudah mengalir merata ke seluruh tubuh, Gusti. Dan tubuh menjadi hangat dan hidup penuh gairah. Mangkok ketiga. Mangkok ketiga, Trikawula Busana, Gusti. Tri 3. Kawula abdi busana pakaian. Jadi orang minum di mangkok ketiga rasanya seperti seorang abdi Yang kegirangan karena dibagi-bagi pakaian oleh Ratu Gustinya. Benar, memang begitu. Memang begitu. Lalu mangkok yang keempat. Catur Wanara Rukem, Gusti. Catur 4, Wanara Monyet, Rukem Gatal. Jadi Catur Wanara Rukem artinya seperti seekor monyet yang kegatalan, Gusti. Diam kamu! Aku tidak mau mangkok yang keempat. Aku raja besar. Jangan kau samakan dengan monyet. Kamulah yang monyet. Monyet yang Cina, yang setia, yang baik, yang selalu di dekatku. Bukankah begitu, Kebo Tengah? Iya, benar, Gusti. Lalu mangkok yang kelima apa? Apa? Pancasura Panggah, Gusti. Oh, bagus. Itulah aku. Itulah Prabu Kertanegara. Panca artinya 5, Suro Panggah, sakti, dikdaya, dan berani. Panca Suro Panggah artinya aku yang paling sakti, yang paling berani dan tak pernah terkalahkan di medan laga. Akulah yang terbesar. Tak ada yang berani menandingi. Semua tunduk, semua menurut. Aku senang mangkok yang kelima ini. Mangkok yang kelima adalah mangkok seorang raja seperti Kertanegara. Kau sudah kembali, Kakang Ranggalawi? Sudah, Gusti. Dan bagaimana hasilnya? Cepat laporkan padaku. Ampun, Gusti Sanggrama Wijaya. Kami telah gagal mengusir pasukan gelang-gelang dari Mameling. Jadi memang benar gelang-gelang sudah menancapkan barisan prajurit di Mameling? Benar, Gusti. Mameling telah menjadi perkampungan tentara Jaya Katuang. Bahkan jumlah mereka sangat besar, hingga ada sebagian yang membuat kubu pertahanan di desa Lawor. Bagaimana jalan ceritanya hingga kalian bisa dikalahkan? Kami terjebak di desa Lawor, Gusti. Iya. Kami terkepung rapat dari segala penjuru. Kalau hamba tidak segera memerintahkan mundur, kami bisa dihancurkan, dan tidak akan ada yang bisa keluar dari Lawor dalam keadaan hidup. Masih ada berapa prajurit yang tersisa? Ada 150 prajurit yang langsung meninggal dalam medan peperangan itu. Sampai menjelang malam tadi korban meninggal bertambah 8 orang lagi, Gusti. Iya. Ya, sekarang Ayahanda Prabu tidak akan bisa mengelak lagi. Nah, begini saja. Kakang Ranggalawi, Kakang Banyak Kapuk, dan Gajah Pangon, ikut aku menghadap Sang Prabu. Yang lain mengadakan persiapan di bawah pimpinan Paman Lembusora, Paman Nambi, dan Kakang Kebo Anabrang. Hei, ada apa ini? Ada apa? Mengapa kalian beramai-ramai menghadap tanpa aku panggil? Apakah tidak ada lagi hari esok hingga kalian mengganggu kesenangan raja kalian? Ampun, Ayahanda Prabu. Mohon ampun kalau kami menghadap tanpa dipanggil lebih dulu.
Ada berita penting yang hendak kami sampaikan ke hadapan Ayahanda Prabu. Berita penting apa? Ayo, lekas katakan. Asal jangan mengenai kabar burung bahwa Jaya Katwang mau berontak. Ampun Ayahanda Prabu. Hal itu sekarang bukan lagi kabar burung Ayahanda Prabu. Benar Baginda. Prabu Jaya Katwang memang sesungguhnya telah berani memberontak, mengangkat senjata terhadap pemerintah Singasari. Hei, Sanggrama Wijaya. Kau banyak kapuk dan kau Gajah Pangon. Jadi benar, kalian datang kemari untuk melaporkan perihal gelang-gelang? Benar Ayahanda Prabu. Harap Ayahanda Prabu ketahui bahwa pasukan gelang-gelang sekarang sudah memasang tenda di desa Mameling. Itu bukan bukti yang kuat bahwa gelang-gelang hendak mencaplok Singasari. Kalau Ayahanda Prabu ingin bukti yang kuat, maka kami dapat menunjukkan. Mana? Mana? Cepat tunjukkan! Ampun Ayahanda Prabu. Tempatnya bukan di sini, melainkan di alun-alun. Apa maksudmu? Ampun Ayahanda Prabu. Sebenarnya telah terjadi peperangan antara pasukan Singasari yang sedang mengadakan perjalanan keliling melawan pasukan gelang-gelang. Telah terjadi peperangan bagaimana? Kok aku tidak tahu? Kami pun baru malam ini mendapat laporan. Bentrokan berdarah itu telah menyebabkan sekitar 200 prajurit Singasari terbunuh. Hei, Sanggrama Wijaya. Kau jangan sembarang bicara di hadapanku. Ayo, tunjukkan, perlihatkan bukti bahwa prajurit-prajurit gelang-gelang telah menyerang prajurit-prajurit Singasari. Mari silahkan Ayahanda Prabu menyaksikan sendiri di alun-alun. Prabu Kertanegara segera bergegas menuju alun-alun Singasari. Beberapa orang penggawa berjalan di sebelahnya sambil menyalakan obor. Sementara dia Wijaya, Ranggalawe, Banyak Kapuk, Gajah Pangon, Lembu Sora, Nambi dan Kebo Anabrang mengiring di belakang. Sampai di alun-alun sang Prabu memeriksa para prajurit yang terluka. Ada yang terkena anak panah, ada yang terkena sabetan pedang di punggungnya, ada yang terpaksa kehilangan salah satu anggota badannya. Bau amis darah dari luka-luka menyerang hidung sang Prabu. Mendadak menjadi merah padam wajah sang Kertanegara. Sambil mendengus keras, Raja Singasari itu menunjuk ke arah para panglima perangnya. Kau, Lembu Sora, Banyak Kapuk, Gajah Pangon, Kebo Anabrang, Nambi, dan kau juga, Sanggrama Wijaya. Ayo, ikut aku. Kurang ngajar si Jaya Katwang. Sudah kuberi dia kesenangan, kemewahan, dan kehormatan, tapi berani dia menampar wajah. Berani dia menghina Prabu Kertanegara. Akan aku kilas pasukan gelang-gelang dan akan aku penggal leher si Jaya Katwang. Dengar! Aku tak mau menunggu sampai esok pagi. Jaya Katwang telah berani kurang ajar. Maka dia harus segera dibinasakan berikut wadya balanya. Kumpulkan seluruh bala tentara Singasari yang ada. Semua harus mencapai jumlah 2.000 orang. Setelah itu, kutugaskan Sanggrama Wijaya, Ranggalawe, Banyak Kapuk, Kebo Anabrang, dan Gajah Pangon memimpin bala tentara menyerbu Mameling. Ampun Ayahanda Prabu. Apakah jumlah itu tidak berlebihan? Desa Mameling harus dijadikan Karangabang. Aku tak mau melihat satupun di antara mereka yang mendukung Jaya Katwang selamat. Semua harus dibinasakan. Ampun Gusti Prabu. Menurut pendapat hamba, jumlah itu memang terlalu besar. Separuh lebih dari jumlah prajurit Singasari yang ada. Hamba khawatir istana menjadi lemah karena hampir tidak ada prajurit yang mengamankannya. Justru pengamanan istana aku serahkan padamu, Paman Lembu Sora. Kau dan Paman Nambi harus memimpin pasukan yang tinggal untuk menangkis serangan mereka. Kalau memang mereka bisa merembas masuk ke dalam kota.
Sudah. Aku tak mau mendengar pendapat siapapun dan semua harus menjalankan perintahku. Cepat dan kerjakan. Malam itu juga, bala tentara Singasari yang berjumlah 2.000 orang segera berangkat ke Mameling. Dyah Wijaya yang berkuda paling depan memimpin barisan. Gemuruh suara bala tentara Singasari menimbulkan tanda tanya di sepanjang jalan yang dilewatinya. Lembu Sora mengantarkan sampai ke perbatasan kota Singasari, kemudian bergegas kembali dengan dikawal beberapa orang prajurit. Lembu Sora segera memerintahkan menutup pintu gerbang istana begitu telah berada di dalam. Kebo Tengah siap menjalankan perintah, Gusti. Apakah bala tentara Singasari sudah berangkat? Sudah, Gusti. Mereka sudah berangkat. Di istana hanya tinggal 500 orang prajurit punggawa. Mereka semua berjaga-jaga di sepanjang benteng di balik pohon-pohon Brahmastana. Di mana letak Mameling? Di dekat Lawor, Gusti. Tidak jauh dari Aksa dan desa Lembah Pitu. Besok, desa itu akan lenyap dari muka bumi. Dan Jaya Katwang berikut bala tentaranya akan binasa dengan hina. Begitulah hukuman bagi seorang pemberontak negara. Mangkuk! Iya, Gusti. Ambilkan mangkuk tuaku Kebo Tengah. Baik, Gusti. Jaya Katwang tidak tahu diri dan tidak tahu malu. Tapi dia tak pandai mengukur kekuatannya. Karena itu dia akan hancur lebur bersama dosa-dosanya. Pedang telah diasah. Genderang perang telah ditabuh. Dan barisan prajurit-prajurit perkasa telah berangkat menumpas musuh. Derapnya membahana ke seluruh pelosok negeri. Siapa tak gentar menghadapi Singasari? Besok, kalau Mameling telah menjadi telaga darah, dan Jaya Katwang meraung-raung mendekap luka-lukanya sambil menyadari kekeliruannya, maka Kertanegara akan minum tua di tempat ini sambil bernyanyi tentang lagu-lagu kemenangan, tentang bendera, panji-panji, dan tunggul-tunggul kemenangan, tentang kebesaran Singasari, dan tentang... Hai, kurang ajar. Siapa yang membunyikan halilintar itu, Kebo Tengah? Ampun, Gusti. Barangkali Gusti Prabu terlalu banyak minum. Siapa yang membunyikan halilintar itu hingga aku terkejut? Dan mangkok arak kesayanganku pecah, Kebo Tengah. Ampun, Gusti. Hamba khawatir sekali bahwa hal ini merupakan firasat buruk, Gusti. Tak ada mendung, tak ada angin. Mendadak halilintar menyambar istana Singasari dengan dahsyatnya. Kamu belum menjawab pertanyaanku, Kebo Tengah. Siapa yang membunyikan halilintar itu? Ampun, Gusti. Para dewalah yang membunyikan halilintar itu, Gusti. Para dewa yang bersemayam di atas langit. Para dewa yang menguasai seluruh alam semesta ini, Gusti. Kurang ajar.
Para dewa tak punya aturan. Kebo Tengah kelihatan sangat cemas. Dia tak berani menatap wajah Prabu Kertanegara yang sedang marah-marah tak keruan ujung pangkalnya. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Apakah yang akan terjadi di Desa Mameling dan Istana Singasari? Silakan mengikuti pada seri berikutnya. Sampai jumpa.